Oh ya guys, jadi itu tadi aku bisa bikin bunga kan. Terus aku bawa bunga yang tadi aku rangkai nih. Aku mau kasih tahu ke kalian. Guys, ini. Wow, Floria Flowers. Aku suka banget. Ini isinya tuh rose, ada lisianthus. Terus ada si tulipnya juga. Wah. Coba kan guys. Dia. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ria. Nah, di sini aku pengen memperkenalkan diri aku dulu. Jadi di video sebelumnya aku sering sharing tentang tutorial ngebuket atau merangkai bunga. Dan di video aku juga aku sering ngevlog atau lifestyle tentang diri aku. Nah, jadi untuk video yang kali ini biasanya itu kan aku di toko. Nah, kali ini aku nggak di toko. Jadi sekarang aku lagi di kamar aku sendiri karena ini tengah malam dan aku lagi mood aja bikin video ini. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian atau story time gitu ya. Nah, jadi aku sempet bikin Q&A di Instagramku Ria Rahma, bukan di florisku ya. Jadi aku sempet bikin Q&A, terus ada yang bertanya tentang floris. Nah, jadi lebih baik aku sharing di sini aja karena di Instagramku kan kalau ngetik terlalu banyak kan males juga ya, dan terlalu banyak gitu loh yang harus diceritain. Nah, jadi aku pengen sharing ke kalian di video ini gitu. Nah, oke, yang pertama, jadi tuh gak tahu kenapa mungkin ya beberapa emang teman-teman aku sih yang nanya. Kayak dia bertanya sama aku, awalnya pengen jualan buket atau jadi floris tuh gimana? Nah, jadi kenapa sih aku punya pikiran pengen punya usaha floris? Terus kenapa sih aku pengen punya toko bunga gitu loh? Nah, jadi emang dari awal itu aku udah tertarik banget sama bisnis gitu loh. Dan aku udah menolak untuk kerja di kantor. Jadi tuh sebelumnya aku pas kuliah aku pernah sempat magang dan aku ngerasa kayak ya aku nggak suka gitu loh. Nah, usaha floris ini aku dulunya online dari kuliah. Nah, terus aku berpikir kenapa aku nggak coba buat seriusin aja. Dan pas aku selesai kuliah, langsunglah aku buka toko kayak gitu. Dan dulu kalau kalian tahu 2016 kayaknya aku bukanya, itu tuh usaha floris atau toko bunga tuh bener-bener kayak masih sedikit banget gitu loh. Jadi kayak pesaingnya itu kayak masih ya gitulah. Nah, terus untuk belajar bunganya sendiri aku otodidak gitu, dan aku bener-bener kayak belajar sendiri lihat YouTube. Kayak aku kan juga sering ngeliat dari florist Korean style gitu kan, dan aku tertarik banget gitu, kayak pengen banget aku bisa bikin bunga kayak gitu. Dan caranya itu aku tuh bener-bener kayak cuman lihat gambar, abis itu aku praktekin gitu kan. Dan aku juga lihat-lihat di YouTube. Jadi untuk kayak belajar kursusnya ngerangkai bunga sampai sekarang aku belum gitu. Dan sekarang udah 2020 dan aku sih rencana pengen sih nambah ilmu lagi gitu loh buat aku biar makin bisa lagi, karena sebenarnya di floris ini bener-bener bercabang gitu loh. Kalau misalnya kalian mau ke arah mana tuh sebenarnya bisa. Dan aku tuh juga udah buka dekorasi gitu. Dan karena di sini aku masih yang urus sendiri, dan untuk aja sekarang aku udah punya Mbak Susi yang nolongin aku. Jadi dia juga udah bisa merangkai. Nah, kalau misalnya kalian nih pernah nonton video aku tutorial sebelumnya, itu tuh ada Mbak Susi gitu loh. Dan itu tuh dia udah setahun sama aku. Nah, sekarang dia tuh udah bisa, jadi aku udah ada yang bantuin. Makanya sekarang untuk kayak admin, terus aku pun ngerangkainya juga, ya itu masih aku yang megang gitu loh. Nah, dari situ aku juga belajar banget sih yang namanya buka usaha itu ya nggak semudah itu loh, dan bener-bener susah gitu. Aku juga pengen sharing ke kalian, nih jujur banget, kalau dibilang punya rasa takut, aku takut banget karena aku tuh bener-bener buta gitu loh tentang bisnis. Kayak gimana sih caranya supaya aku bisa buka toko gitu loh. Dan aku bener-bener takut yang namanya gagal gitu. Tapi ya aku juga orangnya kalau udah yakin ya aku mau terus maju gitu loh. Kenapa aku takut? Karena diri kita tuh buka usaha pasti kita butuh modal yang bener-bener itu nggak sedikit gitu loh. Dan aku bener-bener kumpulin uangnya, dan itu yang bikin aku tuh takut gagal gitu. Nah, terus pastinya ya kalau kita pengen buka usaha gitu ya mungkin orang terdekat kita pun agak
kurang mendukung gitu loh, atau bisa jadi meremehkan gitu kan. Nah aku nggak tahu kenapa dari dulu aku orangnya kalau orang meremehkan aku gitu, aku justru malah semakin kuat pengen ngebuktiin gitu loh kalau aku tuh bisa. Nah ya udah, jadi makanya rasa takut aku itu berkurang sama rasa aku pengen buktiin gitu loh maksudnya. Nah terus urusan gagal menurut aku nomor 2. Karena kenapa? Semua usaha pasti ada gagalnya gitu loh. Dan ya aku udah tahu ketika aku mau buka usaha ini, ketika aku mau buka toko, aku tahu modalnya juga nggak sedikit gitu. Aku udah tahu pasti aku bakal gagal gitu loh. Jadi ya aku udah tanam aja gitu loh di dalam diri aku kalau itu bakal terjadi gitu loh. Ya maksudnya gagal itu kita kan bisa gitu. Nah terus kalau masalah misalnya kalian nih udah kerja gitu loh di kantor, terus kalian pengen resign gitu kan, yang menurut aku kalian harus tahu kalian tuh mau kemana gitu arahnya. Kayak misalnya kalian mau buka bisnis dan kalian mau resign, kalian harus tahu dulu kalian tuh lebih skillnya kemana sih gitu loh. Ya mungkin kalian bisa di baju, kalau aku kan di florist ya kayak gitu sih. Jadi harus tahu dulu arahnya mau kemana sebelum memutuskan kalian mau buka usaha atau pengen resign gitu loh. Jadi jangan asal main resign aja kayak gitu. Ini juga yang aku lakuin ke dalam diri aku sendiri. Aku juga orangnya penakut banget, pengecut banget, tapi aku belajar dari situ. Sampai kapan gitu aku merasa takut seperti itu kan. Maksudnya kalau misalnya kalian takut terus gak akan pernah maju gitu loh. Terus juga menurut aku sharing ke orang terdekat kalian atau suami kalian, pasangan kalian itu butuh banget sih, karena ya support dari orang itu penting banget menurut aku. Tapi yang paling penting adalah diri sendiri gitu, karena diri sendiri yang bisa menguatkan kita gitu, menguatkan diri aku sendiri juga. Ya semoga bisa ngejawab yang pertanyaan itu. Nah terus pertanyaan yang ketiga nih, menurut aku ini seru banget. Apa saja sih suka dukanya berbisnis bunga? Sukanya tuh banyak banget, bener-bener banyak banget, sumpah sukanya banyak banget. Karena ya kalau misalnya aku kerja di kantor, pasti tuh kayak kerjaan yang diberikan kantor tuh pasti hal yang bukan aku sukai gitu loh. Nah kalau di sini di florist, aku bener-bener bisa menuangkan ide-ide aku, terus jadi deh keluar deh Betawinya, jadi deh gitu loh. Itu sih, itu sangat menyenangkan gitu loh. Dan apalagi hasil karya kita itu dijual dan dibeli orang, dan dibelinya itu untuk menyenangkan orang, dan itu bener-bener aku seneng banget pokoknya. Jadi kalau dibilang sukanya bener-bener banyak banget gitu loh. Nah untuk dukanya menurut aku sih lebih kayak ke diri aku sendiri ya. Jadi kadang kan di sini aku juga masih proses belajar gitu ya. Jadi kadang aku hal-hal yang belum aku ketahui, kadang aku cari tahu sendiri gitu loh. Sebenarnya itu nggak bisa dibilang duka sih, tapi terkadang itu bikin aku lumayan stres juga. Tapi ya aku senang gitu loh ngejalaninnya itu. Kadang ya itu dia sih, balik lagi kalian harus cari benar-benar orang yang ngerti kalian banget gitu loh buat aku. Jadi kalian tuh bisa sharing gitu. Kalau misalnya ya menurut aku namanya usaha pasti adalah dukanya gitu lah. Kalau aku lebih kayak ngelawan diri aku sendiri sih, kayak kadang aku nggak suka ngelakuin itu, tapi mau nggak mau karena aku udah terjun, aku harus ngelakuin itu gitu loh. Jadi ya gitu, sebenarnya itu nggak tahu sih duka atau bukan, tapi ya gitulah yang aku rasain di florist ini gitu. Kayaknya aku nggak tahu deh, aku udah berapa banyak ngomong gitu-gitu, ya mohon maaf aja. Itu mungkin aku agak canggung karena aku emang orangnya tuh sebenarnya nggak bisa ngomong di depan kamera tuh buat aku bener-bener sulit banget gitu loh. Gitu. Untuk tahun ini alhamdulillah banget apa yang aku inginkan, jadi aku list-listin semuanya itu. Ya ampun, aku bersyukur banget dikasih jalan di florist ini. Aku senang banget, nggak tahu aku harus ngomong gimana. Pasti aku tuh senang banget gitu loh, karena aku bener-bener aku tahu diri aku tuh gimana gitu loh. Tapi aku tahu memposisikan aku kayak gimana gitu loh. Jadi kayak aku tuh bener-bener happy banget. Untuk goalsnya ya alhamdulillah banget udah tercapai gitu. Tapi untuk kedepannya, karena aku punya toko itu termasuk ya namanya baru mulai gitu ya, jadi toko aku termasuk kecil. Terus aku kan udah main dekorasi kan, jadi banyak properti aku yang nggak bisa masuk toko gitu loh. Dan aku pengen banget ya dikembangin lagi sih florist aku jadi besar ya alhamdulillah.
semoga tercapai. Dah segitu aja. Semoga buat kalian yang nonton, kalian bisa terinspirasi juga dari aku, dan semoga apa yang aku ungkapin tadi bisa bermanfaat buat kalian gitu kan. Aku benar-benar happy banget bisa cerita kayak gini. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Please banget kalau kalian suka video ini tolong di subscribe, like, dan komen, di share juga gitu. Dadah, sampai ketemu lagi.